lagi dalam sekolah minggu kita pada kesempatan kali ini. Saya Mas Bagus dan juga Mas Nathan. Kita akan mulai sekolah minggu kita ya Mas Nathan. Ya betul. Dengan penuh sukacita, mari kita akan menyambut sekolah minggu kita hari ini. Kita akan menyajikan lagu apa Mas Nathan? Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Mari kita pujikan bersama-sama. Sambil gerak ya teman-teman. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnaku jero banget. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Ya, semoga kita semua bersukacita ya menyambut hari ini. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Nathan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan dalam sekolah minggu online Tuhan. Berkati hari ini apa yang akan dibawakan dalam firman-Mu supaya dapat berkenan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Mas Nathan bersukacita. Amin. Sukacita. Amin. Kita semua harus Sukacita. karena kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan murid-murid Tuhan, dan juga apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar tentang yang namanya apa Mas Nathan? Tadi tentang baptisan. Mas Nathan dibaptis? Sudah. Bagus, sudah dibaptis. Tapi apa maknanya ya? Nanti akan kita pelajari bersama dengan Ibu Nani. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati, pikiran dan sikap kita untuk kita mau belajar akan firman Tuhan. Kita akan menunjukkan satu lagu lagi. Apa Mas Nathan? Ada satu sobat. Ada satu sobat. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
akan belajar. Terima kasih Mas Bagus dan juga Mas Nathan. Halo adik-adik, boleh berjumpa kembali di dalam sekolah minggu online, dan saat ini untuk firman Tuhan boleh bersama dengan Bu Nani, dan kita akan bersama-sama belajar bagaimana keberanian Paulus, kesetiaan Paulus di dalam menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang yang ditemuinya di beberapa kota yang dia kunjungi. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan indah yang Tuhan beri bagi kami. Dari setiap minggu kami boleh berjumpa meskipun melalui sekolah minggu online. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak kami di dalam sekolah minggu ini, dari kelas Indria, kelas asuhan, sampai dengan kelas Madya. Kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama ini akan menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan pilih, menjadi anak-anak terang, dan biarlah kasih Tuhan senantiasa memenuhi kami anak-anak yang ada di gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Mesrep. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kita bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 5, dan satu ayat yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama dari ayat yang pertama. Oke, Bu Nani akan membacakan judulnya, nanti adik-adik bisa membaca juga bersama dengan Bu Nani ya. Judulnya Paulus di Efesus. Ayat yang pertama. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, kami bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Dan ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama pada hari ini. Adik-adik ya, kita melihat bahwa Paulus adalah seorang yang sangat giat, rajin di dalam berkeliling memberitakan Injil keselamatan. Nah, Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah sang juru selamat yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Ya, demikian juga ketika Paulus sampai di Efesus, Paulus bertemu dengan murid-murid. Nah, mereka itu sebenarnya sudah dibaptiskan. Nah, tetapi ketika Paulus menanyakan apakah mereka dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, nah mereka menjawab bahwa, "Wah, saya ini belum kenal, bahkan belum pernah dengar Roh Kudus itu." Nah, kemudian Paulus menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang di Efesus. Nah, di dalam ayat yang kelima ini yang menjadi kekuatan bagi kita anak-anak sekolah minggu ya, bahwa setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibaptiskan, nah ini sebagai anak-anak Allah yang luar biasa, yang boleh dipakai juga
untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam gerejanya, di dalam lingkungannya. Nah, kemudian kita sebagai anak-anak sekolah minggu bagaimana untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam menjalankan kehidupan kita, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, ataupun juga bahkan di tempat yang kita kunjungi, misalnya di tempat wisata seperti itu, bagaimana kita dapat menjadi teladan yang baik sebagai anak-anak sekolah minggu. Nah, syaratnya adik-adik hanya satu, ya. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Wow, mengasihi Tuhan Yesus gimana Bu caranya? Kan kita enggak ketemu nih dengan Tuhan Yesus gitu ya. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, nah kalau kita sebagai pelajar, apa tugas kita sebagai pelajar? Nah, kita belajar dengan tekun untuk dapat meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Nah, kemudian berikutnya adalah taat kepada orang tua. Ini dapat kita lakukan di rumah. Tidak selalu kita menghabiskan waktu kita untuk bermain games, atau bermain online. Nah, kita dapat melakukan tugas kita di rumah, membantu orang tua. Kalau orang tua memberikan tugas kita misalnya untuk menyiram bunga, lakukanlah tugas itu dengan baik. Lakukanlah itu dengan hati yang penuh sukacita, itu sehingga akan menjadi berkat bagi kedua orang tua kita. Wah, anakku bisa melakukan tugasnya dengan baik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengasihi teman kita, teman bermain boleh, teman di sekolah juga boleh ya. Pada saat kita bermain, bermainlah dengan rukun, bermainlah dengan baik. Jadi tidak usah kita bertengkar, berkelahi dengan teman kita, itu tidak baik. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu yang menjadi teladan bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, lakukanlah itu dengan setulus hati, lakukanlah itu dengan baik apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebagaimana yang kita pelajari hari ini, pentingnya kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana kita dibaptiskan. Nah, pembaptisan itu sangat penting bagi orang yang percaya ya. Pembaptisan merupakan tanda atau simbol bahwa seseorang tersebut mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jika adik-adik sungguh-sungguh ingin percaya kepada Tuhan Yesus, lakukanlah hal-hal terlebih dahulu, hal-hal yang baik ya, yang dapat menolong kita untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang dapat melakukan tugas dengan baik. Nah, inilah yang dapat kita tunjukkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, ini yang akan menjadi berkat bagi adik-adik hari ini. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini di dalam Kisah Para Rasul 1 sampai dengan 5, dan ayat yang kelima yang menjadi ayat hafalan kita adalah ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Suatu saat nanti kalau adik-adik sudah berani mengambil keputusan, adik-adik ingin dibaptiskan, dapat menyampaikan hal itu kepada orang tua atau kepada pendeta di gereja kita. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami, anak-anak sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Nasrut. Dan suatu saat nanti Tuhan, kami mempunyai keberanian bahwa kami mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Mas Bagus dan juga Mas Nathan untuk menutup
di dalam sekolah minggu online pada hari ini. Gimana Mas Nathan? Luar biasa Mas Gus. Ya, luar biasa ya keterampilan pada kesempatan kali ini kita sudah belajar mengenai baptisan. Kita jadi tahu bahwa orang Kristen itu dibaptiskan sebagai simbol Mas Nathan, Ya. bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Juru Selamat kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk kesempatan kami dapat belajar dalam sekolah minggu online kami Tuhan. Berkati kami sekiranya kami dapat menjadi anak-anak yang dapat selalu rindu untuk menjadi anak-anak yang belajar akan firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kehidupan kami semua dan Kau berkati segala apa yang kami kerjakan, segala apa yang kami lakukan Tuhan, sehingga kami dapat mencerminkan Engkau, sehingga Engkau dapat hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. Dadah.